Udah mandi belum? Udah. Serius? Udah. Ya. Oke, baik. Langsung atau gimana nih? Langsung belajar atau gimana langsung? Langsung deh. Ya udah. Materi geografi tentang apa sekarang? Besok mau dibahas tentang penginderaan jauh. Ini yang jauh ya, pelajaran kelas 12 itu loh. Kok malah kelas ini ya, kelas 10 udah dapet ya? Tapi oke, nggak apa-apa. Ya, sebentar ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penginderaan jauh tuh pelajaran kelas 12 deh sebenarnya. Dilompat. Ini bab 2. Bab 2 ya? Itu karya karangan apa tuh penerbitnya apa bukunya? Erlangga. Erlangga ya? Apa mungkin udah berubah kali kurikulumnya? Nah, ya kita bahas tentang SIG ya. Bismillah. SIG itu adalah sistem informasi geografi. Nah, sebelum kita mulai, Tasya, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas ya tentang litosfer ya. Tapi ini kita masuk ke dalam SIG ya. SIG, sistem informasi geografi, ya. Tahapan pertama itu tentang penginderaan jauh. Betul, penginderaan jauh. Nah, apa sih penginderaan jauh itu adalah proses pemetaan dan pengamatan melalui media informatika. Nah, menurut para ahli informatika itu adalah digital ya. Jauh sebelum ada metode SIG ya atau penginderaan jauh itu menggunakan metode yang kuno ya. Jadi misalnya balon udara, terus pengamatannya misalnya gambar peta tuh melalui balon udara atau melalui kapal laut ya, yang misalnya dia berniaga atau melakukan kunjungan ke berbagai negara. Jadi jalur lautnya itu menggunakan pengamatan secara kasat mata. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ya muncul namanya adalah sistem informasi geografi, di mana sistem informasi geografi ini mempermudah cakupan secara luas ya. Cakupan secara luas itu maksudnya adalah pengamatannya secara menyeluruh sampai ke luar angkasa. Jadi proses pemetaan dan pengamatan melalui media informatika digital itu sendiri ada berapa tahap ya? Nah, tahapan penginderaan jauh itu sendiri ada tahapan ininya. Ya. Yang pertama adalah sumber energi. Kemudian yang dua adalah pencitraan. Yang ketiga adalah objek. Yang keempat adalah analisa. Yang kelima adalah kesimpulan.
Jadi kalau digambarkan tahapannya seperti ini. Jadi dia menggunakan sinar matahari, ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian ini alatnya, ini objeknya. Yang ketiga objek. Jadi ada ini yang kedua. Kemudian ini dipantulkan ke sini, ya. Kemudian dari sini keempat ya. Keempat ini dianalisa ya, ini komputer. Ini analisa. Nah, kemudian masuk ke kesimpulan. Ya, ini pengambil kebijakan. Nah, di sini kesimpulan. Nah, kalau di Indonesia itu BMKG yang bertugas untuk menjalin sistem informasi secara geografi BMKG. Jadi BMKG itu Badan Meteorologi, Geografi, dan Geofisika. Nah, dia melakukan hal penginderaan jarak jauh itu sendiri. Silakan dicatat dulu sebelum saya masuk ke tujuan dan manfaatnya. Silakan. Udah. Ya, Kak. Saya beli obat, beli obat. Beli obat. Nah, milar kayak gitu ya. Beli obat. Hey. Iya. Mana minum obat, makanya minum obat. Minum obat semuanya minum obat ya. Saya enggak, anak saya udah minum obat. Jadi pikiran saya malah nggak enak. Brohim. Saya catat dulu ya. Udah belum? Udah, Kak. Udah ya. Iya. Ya, jadi si Ibrahim anak saya tuh lagi ini flu baru flu tadi pagi ya. Saya pikir cuma flu biasa aja gitu, nggak apa hidungnya nggak meleleh gitu, meler lah ya kalau dalam bahasa kita. Udah berobat, Kak. Apa sih tujuan dalam penginderaan jauh ya? Nah, kita bahas tentang penginderaan jauh sekarang, tentang tujuannya. Nah, tujuan dalam penginderaan jauh, ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah pengamatan ya, pengamatan dari jarak yang tidak dijangkau manusia gitu. Manusia itu ada kebatasannya ya. Misalnya dari sisi fisik, dari sisi apa kemampuan itu ada keterbatasannya. Jadi dengan adanya penginderaan jauh, ya, pengamatan itu lebih optimal dan juga lebih safety. Kalau dia menggunakan balon udara, ya, walaupun dia bisa pengamatan jarak jauh juga, tapi dari safety-nya atau keamanannya mungkin masih melalui bermasalah. Tapi kalau penginderaan jauh ya, medianya apa sih? Medianya yang pertama adalah pesawat,
Kedua adalah yang paling ini adalah drone. Ya. Yang ketiga adalah satelit. Pesawat, kenapa pesawat? Ya, pesawat lebih mudah, jangkauan juga lebih luas, tapi terbatas dari segi bahan bakar. Masih dikendalikan oleh manusia. Tapi kalau drone gimana? Drone udah secara otomatis, tapi jaraknya juga terbatas. Nah, kemudian yang ketiga adalah satelit. Jadi satelit itu cakupannya makan dunia ya. Jadi kalau pesawat, bentuknya pesawatnya gini. Ini pesawat ya. Nah, biasanya di sini nih ada di belakangnya itu ada foto di sini. Kemudian juga drone, ya. Macam-macam drone. Ini drone, kalau satelit. Nah, cakupannya lebih luas dia. Nah, itu untuk medianya. Kemudian apa sih manfaat dalam penginderaan jauh? Manfaatnya banyak banget dia. Dapat menganalisa dan mengukur suhu bawah laut. Kemudian mengawasi hutan atau batas-batas wilayah. Batas-batas wilayah antar negara. Ketiga, mengamati cuaca ya, perubahan cuaca. Saya coba lihat dulu ya dari ini biar kamu tahu, silahkan dicatat dulu sambil saya nyatet. Saya mau ngasih gambaran secara SIG ya, secara multimedia ya, coba. Bentar. Saya cari websitenya dulu. Ya. Saya coba pakai NASA deh. Sudah dicatat belum? Sudah, Kak. Udah ya. Ntar ya saya coba buka situs NASA dulu nih. Biar kamu bisa paham tentang SIG ya. Nah, ini dia udah muncul.
Oke. Coba galeri misi misi Jupiter Oke ya, saya baik. Oke ya, kalau sudah udah ya, saya langsung keluar dulu. Saya buka langsung ke NASA. Ini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah, ini kalau ini stasiun luar angkasa nih. Nah, yang kamu lihat ini yang putaran awan nih, ini badai nih. Nah, ini mengetahui dari mana sih? Ada dua ya, pertama dari di dalam bumi, kemudian kedua di luar bumi. Tapi lebih akurat tuh di luar bumi. Jadi bisa prediksi dia. Kayak misalnya bulan ini ya, prediksinya tuh adalah terjadi badai di Amerika Serikat gitu. Badai apa kakak lupa gitu. Dan itu badainya cukup besar katanya. Nah, ini badai nih. Lipatan kayak gini. Nah, ini namanya citra satelit namanya. Nah, yang tadinya kakak bilang sumbernya adalah dari matahari di sini karena dia pakai panel tenaga surya ya, kayak gini. Oke, kita coba cek dulu video misi ya. Oke, seperti udara, air dan sebagainya nih, water, ocean and ash ya. Kita coba yang dari sini dulu nih. Dari land, dari tanah dulu. Kalau di kakak kalau misalnya ngajar geografi ini apalagi berkaitan dengan SIK ya, kakak langsung ke NASA langsung gitu. Karena dia memang lebih bagus ya. Lebih lengkap lah aplikasi digitalnya. Nah, jadi di dalam nah seperti ini nih. Nah, ini land daratan nih. Ya, ini daratan. Jadi ngukur daratan nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nggak di atas ya? Kelihatan, Kak. Nah, jadi gini di atasnya tuh. Nih tuh di atasnya tuh. Ini land nih. Ini kalau di ini diperbesar nih. Ini bisa diperbesar nih. Oke, saya klik di sini ya. Ini Amerika Serikat nih. Nah, sini ada penjelasannya. Oke, nah ini terjadi pemanasan global ya akibat dari ulah manusia ya. Oke, kita coba saksikan dulu. Jadi pengamatan itu bisa melalui satelit. Nah, kebakaran hutan ini bisa kelihatan dari satelit jadinya. Saking detailnya ya. Jadi bisa pakai teleskop gitu kan, teleskop yang sangat canggih. Dia bisa mengetahui posisi yang ada di dalam bumi. Ini hutan di Amazon ya. Nah, ini dari tahun perubahan ya. Perkembangan hutan yang jumlahnya semakin berkurang dari tahun 1985 sampai dengan 2020. Nah, itu tuh satelit yang Landsat ya, yang buat untuk. Nah, ini dia. Nah, ini penginderaan jauh nih, Dek. Ini penginderaan jauh nih. Nah, ini penginderaan jauh namanya.
about how much deforestation happens each year across the Amazon. 40 years ago, we see small-scale deforestation, creating roads that look like fish boats in the forest. But by the middle of the Landsat record, we see large-scale commodity production. So today's deforestation across the Amazon frontier isn't a single family. It's tractors and bulldozers clearing large swaths of rainforest to make room for industrial-scale cattle ranching and crops. So far, Ya, dari tahun 1985 sampai dengan 2020 ya terjadi pengikisan hutan ya. Yang tadi 85 tuh banyak hutannya, kemudian perubahannya cukup dalam ya. Tuh, penebangan hutan nih. Ini dari jarak jauh nih dia nih, di ngambilnya. Ini dari jarak jauh nih ngambilnya. Ya. Think about deforestation in those same size categories. So deforestation in the early part of the Landsat record might have been numbered in a single soccer field. Today's deforestation happens in tens, if not hundreds, of soccer fields. The Landsat archive is that we have a long-term memory of the changes that Jadi jumlah hutan yang ada di Amazon mulai berkurang ya akibat dari penebangan hutan. And the Mapioma's record of land cover across the Amazon is an excellent example. So Mapioma's network formed by NGOs, science, universities, and startups network. Our mission is to map and monitor everything that's related to. Oke, itu kalau misalnya dia tuh land ya. Kita mulai ke laut ya sekarang. Bagaimana kalau laut? Jadi kan Landsat itu kan terkait dengan hutan dan tanah dan sekitarnya. Nah, bagaimana kalau laut? Oke, kita masuk. Nah, ini hamparan laut ya yang ada di muka bumi ya. Oke, kita lihat. Nah, ini terkait laut ya. Kita lihat yang ini. Ini yang jumlah ikan yang terbatas ya, akibat dari bisa dilihat nih. Nah, ini ya penginderaan jarak jauh ya. Penginderaan jarak jauh nih. Ini gambarannya secara umumnya aja ya. Penginderaan jarak jauh. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini ada videonya enggak? Oke, ini tidak ada videonya nih. Dia cuma menggambarkan tentang aktivitas masyarakat di sekitarnya dibantu oleh penginderaan jauh. Oke, selanjutnya tadi tanah sudah, laut udah. Oke, kita adalah udara sekarang. Nah, ini dia. Saya coba yang ini ya. Kontrak ini. Oke, yang mana ya? Yang bagus yang mana? Ini aja ya. Yang bagus sih. Ini yang hamparan ya. Hamparannya aja.
Nah, jadi penginderaan jauh ya bukan hanya daratan aja, bukan hanya lautan aja, tapi udara juga termasuk. Udara dan luar angkasa juga. Ini bisa dilihat objek-objeknya seperti ini. Objek-objeknya. Kalau kita masuk ke ini. Nah, ini nih. Nah, ini tentang menipisnya lapisan ozon ya. Nah, ini Dek, ini lapisan ozon nih, Dek. Nah, yang Dek, ini bolong nih. Jadi lapisan ozon yang sudah menipis ya. Kenapa warnanya violet? Karena dia menangkap sinar ultraviolet dia. Ya. Jadi ini lapisan ozon. Sudah mulai berkurang tuh. Nah, seperti ini. Oke. So. Baik ya. Jadi itu pada dasarnya seperti itu ya. Mungkin nanti kalau misalnya lebih jelasnya lagi, kau bisa masuk kuliah di meteorologi ya. Ini gambaran dasarnya aja. Baik ya, kita lanjut. Nah, oke kita lanjut ya. Kemudian di dalam penginderaan jauh juga, tadi kita udah bahas tentang manfaat ya. Dan juga medianya. Ini kita masuk ke dalam SIG sekarang. Nah, komponen SIG ya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam. Yang ketiga adalah komputerisasi. Kemudian yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Nah, 4 poin inilah yang akan berhubungan langsung terhadap SIP. Jadi sumber daya manusia. Jadi yang melakukan SIP itu adalah yang mengetahui tentang digitalisasi pemetaan jarak jauh. Ya. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam tuh material-materialnya apa aja. Kemudian digitalisasinya apa. Dan kemudian yang keempat adalah kebijakan. Kebijakan itu kalau sudah ada kesimpulan nanti diberikan kepada pemerintah. Misalnya kayak kasus penyebaran corona, ya penyebarannya apa, jadi kebijakannya apa. Itu dari para ahli mengambil kesimpulan, ya mesti ada penyekatan, maka diberikanlah informasi ini kepada pemerintah supaya pemerintah mengambil kebijakan kepada masyarakat atau publik. Nah itu komponen SIG ya. Nah di dalam SIG sendiri itu adalah membuat peta digital namanya. Apa aja peta digital itu sendiri? Ya. Peta yang dicerminkan diwujudkan dalam bentuk media digital. Digital ya.
digital. Jadi peta diwujudkan dalam bentuk media digital. Nah, contohnya apa aja sih? Macam-macam. Misalnya Google Map, ya, Landsat, kemudian GPS, ya, Global Position System, dan lain-lain. Silahkan dicatat dulu. Udah, Kak. Udah, baik ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke dalam tahap yang terakhir. Manfaat sik ya. Tadi kan manfaat penginderaan jauh, sekarang manfaat sik. Manfaat sik ya. A, di dunia perikanan. Mengetahui populasi ikan. Kemudian mengetahui pencemaran lautan. Pencemaran lautan. Kemudian mengamati perubahan suhu di permukaan dan dasar lautan. Ya, dia menggunakan teknologi laser ya. Jadi laser ditembak ke dasar laut, gitu. Jadi bisa diukur. Itu untuk dunia perikanan. Ya. Kemudian yang B untuk flora dan fauna. Mengamati daratan pegunungan. Mengobservasi hutan yang ada di bumi. Jadi masih mengobservasi apa sih? Menjaga ya, mengasah dan mengamati. Terjadi perubahan nggak sih setiap tahunnya? Rupanya setiap tahunnya terjadi perubahan. Hutannya bukan semakin banyak, tapi semakin sedikit. Kenapa? Karena buat pabrik, buat pemukiman, ya, buat bangun kota. Kayak misalnya sekarang nih, ibu kota kita kan mau dipindahin ke Kalimantan, itu nambang pohon nggak? Iya. Pastilah, nggak mungkin. Katanya kota inilah, kota itulah, pasti nebang pohon itu. Berapa banyak juta pohon tuh yang ditebangin untuk bikin kota, kan gede. Pabrik aja gede, apalagi kota ya. Aduh. Itu efeknya apa? Banjir kan nanti ya. Ya itulah kebijakan publik yang keliru ya, yang keliru. Kayak mengamati daratan pegunungan, mengobservasi hutan yang di bumi ya. Kemudian mengidentifikasi makhluk hidup ya. Makhluk hidup dan habitatnya. Nah, itu. Oke, silahkan dicatat dulu. Tinggal yang C nih. Kemudian yang C adalah cuaca ya. Wah. Udah, Kak. Udah.
Baik ya, kalau sudah. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya di manfaatnya SIG itu untuk cuaca ya? Ya, manfaat untuk cuaca ya, atau yang C itu untuk cuaca dan iklim. Strip yang pertama adalah mengamati pergerakan awan. Pergerakan awan dan angin. Kak, emang angin bisa dilihat? Ya, kelihatan dari awannya bergeraknya. Jadi awan itu mendukung, jadi nggak mungkin awan itu bergerak tanpa angin gitu, itu nggak mungkin. Ya. Makanya kalau misalnya terjadi badai itu anginnya kencang banget. Gitu. Awannya mengumpul menjadi gelap ya. Kemudian mengamati curah hujan di bumi dan pengukurannya. Jadi sampai pengukuran jumlah hujan yang jatuh ke bumi itu bisa. Ya, misalnya di Asia Tenggara curah hujannya sangat tinggi ya. Itu maksimalnya adalah 2.500 ml per tahun. Terus kalau misalnya di daerah subtropis 1.500, kalau di daerah kering itu 500 ml per tahun. Itu sampai seperti itu. Kemudian nah, kita mendengar istilah global warming ya. Global warming itu kenaikan suhu 1 digit ya. 1 digit itu 1 derajat ya, akibat dari pemanasan global. Jadi 1 digit aja deh, misalnya dari 30 menjadi 31, itu dampaknya luar biasa. Apalagi naiknya 2 digit atau 3 digit. Kenapa bisa terjadi dampak yang luar biasa? Ya. Kakak coba gambarkan ininya bumi ya. Coba gambarkan ini bumi ya. Kemudian saya coba pakai warna yang biru ya, biru ini. Ya, misalnya biru. Di bumi dipenuhi oleh lautan. Nah, warna panas ya. Panas itu dari matahari ya, dari matahari. Terus saya kasih warna abu-abu ya. Abu-abu mana ya? Abu-abu hijau ini daerah daratan. Hijau daratan. Kemudian coklat dataran tinggi. Coklat dataran tinggi. Coba kita lihat warna abu-abu mana ya? Saya ganti warna abu-abu menjadi warna kuning aja. Nah, ini langsung.
Jadi pada saat terjadi global warming, ya, bumi ini diliputi oleh karbon dioksida. Akibatnya apa? Panas matahari, ya, itu diserap oleh CO2. Jadi seperti kita upacara di tengah jam 12 siang pakai baju hitam. Nah, itu seperti itu. Panas-panas deh tuh. Jadi kutub utara dan kutub selatan, ya, ini mencair nih. Kalau mencair apa? Naik kan debit air lautnya. Karena mencair ya. Kemudian apa? Menguap kan. Menguap menghasilkan hujan. Nah, menghasilkan hujan akibatnya apa? Perubahan cuaca. Udah. Maka yang tadinya daerahnya itu harusnya nggak musim hujan, tapi jadi musim hujan. Itu global warming dampaknya. Kemudian daerah yang lain kekeringan, yang daerah lain banjir. Ya, kalau kita lihat berita ya, yang satu daerah kebakaran hutan, yang satu daerah lain kebanjiran, kan pernah tuh begitu. Oh bisa ya? Bisa. Ya. Kebakaran hutan itu di daerah Yunani ya kalau nggak salah tuh, itu naik suhunya mencapai 45 derajat. Coba. Kak, 45 derajat nggak panas Kak? Panas banget malah bagi manusia ya. Kita aja 28 aja udah ngeluh, 30 derajat aja sampai dengan 33, ini kita udah panasnya minta ampun. Bagi 45 derajat. Makanya di Yunani itu kebakaran hutan hebat itu. Nah, Yunani kebakaran hutan ya di bagian selatan wilayah dunia, ya misalnya di daerah Bangladesh atau di daerah Cina itu badai malah, hujan, banjir. Bisa lihat di YouTube tuh. Banjir bandang di daerah Cina. Jadi di Yunani kebakaran, di Cina banjir. Bisa begitu ya. Nah, itu akibat dari perubahan iklim. Nah, silakan dicatat dulu. Udah, Kak. Udah. Oke, baik. Nah, baik ya. Kalau sudah, kakak kasih tugas ya. Tugasnya adalah sudah ganti warna hijau.
Oke, silakan dijelaskan. Ya. Udah, segar. Belum segar. Udah. Bentar. Mobil nggak nemu ya? Mobil kamu nggak nemu? Nggak cari aku. Wah. Yuk. Jadi airnya terus bajunya. Kalau tidurnya tahu tadi mau ngomong di luar.
Udah ada maghrib belum? Lagi. Ya, saya ambil air hangat.
Baca nih.
Assalamualaikum. Udah selesai, Dek? Udah selesai sholatnya. Oke ya. Oh, ya udah, lanjutin. Nah. Oke. Nah. Kamu udah sholat? Udah, Kak. Udah, oke, sip. Oke. Saya lagi ngajar dulu ya, nggak bisa konsentrasi.
Kalau sudah selesai, WA ya. Oh, sudah ya. Baik ya. Oke, kita bahas. Nah, kamu lagi di mana nih? Di kamar ya? Iya, Kak. Oke. Nilai jawaban Tasya ya. Tasya geografi. Geografi. Facebook. Baik, saya buka ini. Sosial. Saya bahas ya. Oke, kelihatan ya. Oke, ini kelihatan. Draw.
Oke, warnanya. Nah, oke ya. Baik, kita lihat. Oke, ini benar ya. Oke, bagus ya, ini juga benar. Nah, nomor 4 nih, saya pengen tahu pendapat kamu nih. Suhu panas di kandang terdapat itu Bandung jadi viral loh ya di dunia internasional loh. Tahun 1980 sampai 1990 itu masih dingin Bandung. Tapi setelah tahun 2000 sampai dengan sekarang itu panas suhunya. Ya, itu hampir sama dengan kota Jakarta suhunya. Padahal Bandung ya. Tahun 1980 tuh nggak kayak gitu deh. Jangan tanya tahun 1970 deh kota Bandung. Itu dingin banget. Lembang itu di dataran rendah dia, tapi di bawah bukit. Lembah namanya, Lembang tuh dekatnya lembah. Bukan kelebihan air. Setengah ini, kasih setengah. Penebangan hutan. Ya. Penebangan hutan di mana coba? Di lembah Bandung. Akibatnya udara menjadi panas. Iya, betul. Ini 90 ya. Dengeran nggak? Baik ya, saya save. Saya kirim ke kamu ya. Oke. Oke, sebentar lagi di save itunya, hasil editnya. Oke. Nah, kakak kirim ya. Kirim. Belum ke save ya. Bentar ya. Oke, nilai ya. Ini masuk. Oke, nilai. Nilai tugas alis alasan. Dah.
Oke, kakak udah kirim. Oke, sudah sampai belum? Sudah, Kak. Oke, baik ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat dan besok insya Allah kakak doakan mudah-mudahan kamu bisa menjawab pertanyaan dari guru kamu. Oke, sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Dek. Keluar ini ya. Nah, sama saya juga